Dan aku melihat neraka, kata Nabi. Jadi Nabi sewaktu dalam perjalanan Isra Mi'raj sama malaikat Jibril alaihissalam, itu diizinkan Allah bisa melihat surga dan neraka. Dan ketika melihat neraka, ya, Nabi menceritakan kembali kepada para sahabat, aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari itu. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Ya. Qalu lima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, disebabkan kekufuran mereka, bikufrihinna. Qila yakfuruna billah. Maka para sahabat bertanya, apakah para wanita ahli neraka itu kufur kepada Allah? Maka Nabi menjawab, yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Nabi menjawab, tidak, mereka bukan kufur kepada Allah, tapi mereka kufur kepada suami mereka, dan mereka mengkufuri kebaikan suami mereka. Ya. Terus lanjutannya, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian di suatu waktu, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kemudian suatu saat wanita itu, istri itu melihat dari kamu, sang suami, ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya wanita itu, istri itu akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan pada dirimu. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi padahal suaminya banyak berbuat kebaikan, banyak memberikan kebaikan kepada istrinya. Nah, selama suaminya ngasih kebaikan, biasa-biasa aja dia sikapnya. Berterima kasih, tapi berterima kasihnya tuh nggak imbang gitu. Giliran suaminya melakukan sesuatu yang dia rasa nggak cocok, ya kan? Wow, ngomelnya sampai mengatakan, kamu nggak pernah berbuat baik sama aku. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita. Karena wanita itu jarang sekali yang pandai bersyukur, khususnya kepada siapa? Kepada suaminya. Dan bukan diantara sih, makna dari wanita shalihat itu yang seperti apa? Nah, disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Nabi bersabda, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha", jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu secara disiplin, secara tertib, tepat waktu, ya. Wasamat syahraha, dan dia berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Ya, kecuali kalau memang ada halangan, ya, haid dan seterusnya. Wa hafizat farjaha, dan dia mampu menjaga, memelihara kehormatan kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka kelak nanti di akhirat akan dikatakan pada dia, masuklah ke dalam jannah, surga, dari pintu manapun yang kau inginkan. Masya Allah. Ibu-ibu tahu pintu jannah ada berapa? Ada berapa? 8, ya. Kalau pintu neraka 7, ya. Nah, jadi wanita yang memenuhi kriteria ini itu nanti di akhirat bukan saja berhak masuk jannah, tidak, tapi berhak milih pintu manapun jannah yang dia ingin masuki. Karena apa? Dia berhak masuk pintu manapun. Mau pintu sholat, mau pintu puasa, mau pintu sedekah, mau pintu jihad, ya kan? Semua pintu dia boleh masuki. Tapi dengan syarat yang dipenuhi. Dan syaratnya ada berapa di sini? Di hadis ini ada 4. Ya, sholat 5 waktunya disiplin, puasa Ramadannya disiplin, ya. Memelihara kehormatan kemaluannya disiplin, dia menutup aurat, dia di depan laki-laki yang bukan mahramnya, dan dia mentaati suaminya. Dan sejujurnya, untuk wanita muslimah yang berada di pusaran fitnah akhir zaman, dari 4 kriteria ini, yang paling berat yang mana? Kalau yang jawab laki-laki mah nggak lucu. Yang mana ibu-ibu yang paling berat? Mentaati suami, ya. Kenapa? Ya karena di era penuh fitnah di akhir zaman ini, ujian bagi wanita muslimah mukminah adalah ujian untuk tetap taat, hormat, patuh kepada suami.
Sebab musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama ini menyengaja menyebarluaskan faham-faham, pemikiran-pemikiran yang membuat wanita itu semakin hari semakin tidak mau taat pada suaminya. Sejujurnya saja, ya. Alhamdulillah kita masyarakatnya masyarakat mayoritas muslim. Tapi kalau di masyarakat barat ini terasa sekali. Tapi jangan salah, di negeri ini pun, di masyarakat muslim sekalipun, ya sudah mulai bermunculan wanita-wanita, maaf saya istilahkan jalang, ya. Karena apa? Karena ciri khasnya nggak punya penghormatan pada suami, nggak taat pada suami, nggak patuh pada suami. Dan soal ketaatan pada suami ini, sampai-sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang maknanya adalah, seandainya ada manusia di muka bumi ini yang pantas untuk disembah, disujudi, itu adalah suami disujudi oleh istrinya. Bayangkan, ya. Tapi karena itu nggak boleh, ya, sujud itu hanya kepada Allah kan. Tapi Nabi sampai menggambarkan seperti itu untuk menunjukkan betapa pentingnya seorang wanita, seorang istri itu, ya, ata'at zaujaha, ya, mentaati suaminya, menghormati suaminya. Ya. Nah, kemudian tadi sudah kita bicarakan wanita muslimah itu seperti apa, lalu kemudian keistimewaannya bila mana memenuhi syarat-syarat apa. Nah, sekarang ada lagi pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang bunyinya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepeninggalku tidak ada sumber fitnah yang lebih besar bagi laki-laki selain daripada wanita. Ya. Bayangkan. Jadi wanita itu di satu sisi bisa menjadi perhiasan yang terbaik di dunia ini jika dia solehat, dan solehat itu tadi cirinya 4 tadi ya syaratnya. Tapi di lain sisi dia malah bisa menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Dan Nabi dalam hadis ini mengatakan ad-darra. Ad-darra itu artinya sumber fitnah yang paling mudarat. Mudarat artinya apa? Mudarat itu lawannya maslahat. Kalau maslahat artinya bermanfaat, kalau mudarat berbahaya. Berbahaya mudarat. Istilah darurat, darurat itu dalam keadaan bahaya kan begitu. Situasi darurat itu situasi bahaya, situasi force majeure, ya. Nah, dan dalam hadis yang lain Nabi sampai mengatakan al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. Wanita itu keseluruhan dirinya adalah aurat. Aurat tadi apa artinya? Sesuatu yang sebaiknya tidak diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, itu kan aurat, ya. Nah, jadi Nabi mengatakan wanita itu pada dasarnya keseluruhan dirinya adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan akan memperindah tampilan dirinya, ya. Setan itu akan membuat dia menjadi lebih menarik perhatian bagi laki-laki lain, gitu, ya. Makanya dalam tradisi Islam, pada hakikatnya wanita itu lebih dianjurkan untuk stay at home, ya, stay at home. Dan kalaupun harus pergi keluar, tentu harus ada alasan yang bisa dibenarkan. Ya, contohnya ibu-ibu sekarang hadir di majelis ilmu. Ini alasan yang dibenarkan. Ibu-ibu meninggalkan rumah karena ingin mendapatkan, ya, ilmu. Sementara Nabi sampai bersabda bahwa orang yang sedang dalam perjalanan menuntut ilmu, dia seolah seperti dalam perjalanan menuju ke jannah, menuju ke surga, Masya Allah. Tapi kalau wanita keluar rumah kemudian sekedar untuk apa, kongko-kongko di mall gitu ya, sekedar hangout gitu di pinggir jalan, nauzubillah, ya, ini wanita yang pastinya setan akan menghiasi diri dia sedemikian rupa sehingga laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya, ya, akan terganggu, tergoda, ya, terprovokasi oleh tampilan wanita tersebut, ya. Nah, jadi apa saja badai fitnah wanita di akhir zaman? Pertama, yang ini kita bicara secara umum ya, kita bicara pada galibnya. Pada galibnya tahu artinya apa ya? Pada umumnya, ya, rata-rata lah istilahnya gitu. Fitnah untuk wanita di akhir zaman itu adalah hilangnya rasa malu. Wanita beriman itu ciri khasnya adalah rasa malunya tuh tinggi sekali. Tapi kalau wanita sudah hilang rasa malunya, ya,
maka ujung akhirnya nanti dia akan menampilkan fenomena NPD. Ya, NPD ini istilah dalam dunia psikologi. Ya, NPD itu kepanjangan dari Narcissistic Personality Disorder. Pernah dengar istilah narsis kan? Pernah kan? Dengar istilah narsis? Biasanya istilah narsis itu maknanya apa? Hah? Apa? Ya, pengen jadi perhatian, ya kan? Pengen jadi pusat perhatian tuh narsis, gitu. Ya. Jadi kalau laki-laki, contoh laki-laki narsis tuh Donald Trump. Ya terang-terangan aja saya bilang, Donald Trump itu sepertinya punya penyakit NPD dia. Ya, kenapa? Karena dia doyan betul jadi pusat perhatian. Sekalipun omongannya itu kadang-kadang ngawur. Tapi bagi dia, kalau itu bisa menyebabkan jadi perhatian orang pada diri dia, nggak masalah. Makanya dalam ungkapan bahasa Arab, ada istilah kalau ingin jadi orang terkenal, ya kencingi saja air zam-zam. Gitu. Begitu kamu kencingi air zam-zam, oh langsung ngetop kamu. Sekalipun dicerla orang, ya dicaci maki gitu ya, tapi efeknya kan jadi terkenal. Gitu. Nah itu narsis. Ya. Jadi wanita yang hilang rasa malunya, itu cenderung mengarah kepada punya penyakit NPD, Narcissistic Personality Disorder. Gangguan kepribadian karena jadi narsis. Ya, jadi pengen jadi pusat perhatian. Dan jangan salah ya, narsis itu jangan Anda bayangkan harus kayak Donald Trump persis, enggak. Mengarah ke sana saja itu sudah bisa mengarah kepada narsis. Contohnya apa? Contohnya wanita udah rajin ikut majelis ilmu, majelis taklim, tapi begitu giliran foto-foto, oh berebut di depan kamera, ya kan? Ya, mudah-mudahan kalau majelis taklim dulu Kolbi nggak begitu ya. Gitu. Ini kita ngomongin majelis taklim ibu-ibu lain ya. Gitu. Bukan di sini. Gitu. Terus gaya hidup hedonis. Ya. Tahu hedonis artinya apa? Hah? Hedonis apa? Pak? Bu? Hedonis apa artinya? Hah? Hah? Apa hedonisme? Ini paham-paham modern ini, dan paham modern ini sedang disebarluaskan sama Zionis, musuh-musuh Islam. Jadi gaya hidup hedonis itu gaya hidup senang sekali untuk selalu tampil keren secara duniawi ya, bukan secara akhlak, bukan secara ketakwaan, keimanan, tapi keren secara duniawi. Nah, kalau seorang wanita terjangkiti penyakit gaya hidup hedonis, dia itu tuntutannya banyak kepada suaminya. Mas, tetangga sebelah beli mobil Pajero baru, Mas. Gitu. Kita juga Pajero sih, Mas. Tapi kan Pajero kita udah 5 tahun, Mas. Gitu. Kita masa kalah keren sama tetangga? Nah, gitu ya kan? Jadi penyakit ini menimbulkan apa? Menimbulkan pada wanita ini hilangnya rasa syukur terhadap suami. Padahal suaminya sudah banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada istrinya. Tapi karena dia kena penyakit gaya hidup hedonis, ya, akhirnya dia selalu merasa kurang aja gitu. Dan kerjaannya membandingkan dirinya, keluarganya dengan diri dan keluarga orang lain. Makanya bahayanya kita itu doyan membanding-bandingkan tuh di situ. Ya, kita ini orang beriman seharusnya memiliki jiwa qanaah ya. Qanaah itu artinya ya berpuas diri dengan karunia yang Allah berikan. Begitu, ya. Terus yang ketiga, wanita modern itu terkena fitnah akhir zaman yang disebut dengan FOMO. Ya, ini anak muda biasanya tahu nih, Gen Z ini tahu nih. Ya. FOMO itu singkatan Fear of Missing Out. Ya. Takut dianggap kudet. Ya, kurang update, ya. Takut dianggap ketinggalan zaman. Gitu. Nah, kalau wanita yang kena penyakit FOMO ini ketemu sama wanita lain yang juga kena penyakit FOMO, ya kan? Ujung-ujungnya kalau mereka ketemu tuh kerjaannya apa? Gosip aja. Iya. Gitu. Jem. Nah, gitu. Jem, udah denger nggak kabar terbaru? Ya kan? Ternyata si siapa? Ya pokoknya sebutlah nama selebritis gitu kan. Itu ternyata dia gugat cerai suaminya. Nah, gitu ya kan. Dan itu kalau seandainya si lawan bicaranya nggak nyambung, nggak connect, ya kan? Wah, saya nggak denger tuh. Kamu si kudet. Nah, gitu ya kan. Dan dia merasa khawatir kalau dia dianggap FOMO gitu. Ya, kena FOMO itu. Terus yang berikutnya, termasuk juga fitnah di akhir zaman ini, berlomba berkiprah di sektor publik.
Jadi wanita-wanita tertentu kena, jadi ini kaitannya erat dengan yang nomor satu sebenarnya, karena kena penyakit NPD, fenomena NPD. Jadi dia akhirnya selalu ingin tampil di sektor publik. Inilah bedanya laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki dalam Islam, justru dia sangat dianjurkan untuk terlibat secara publik. Kalau wanita, justru dia sangat diharapkan lebih berperan sebagai dankima. Tahu dankima, ibu-ibu? Komandan kompi markas. Gitu. Kalau yang namanya kompi adanya di mana? Ya di benteng, ya kan? Di benteng. Jadi dia walaupun lebih banyak ngendon di benteng, ngendon tahu ya ngendon? Ngendon itu bahasa apa? Bahasa Betawi ya. Gitu. Dia ngendon di benteng, tapi dia sadar itu tugas pokok dia memang. Karena benteng harus ada yang jaga kan? Gitu. Nah, sementara kalau laki-laki itu justru ke publik. Makanya dari segi sholat pun demikian. Kita kaum laki-laki ini sangat dianjurkan untuk kalau sholat 5 waktu yang wajib itu kemana? Ke masjid, ke musola. Jangan sholat di rumah. Ya. Sebaliknya kalau wanita dianjurkan sholat 5 waktunya di mana? Di rumah. Bahkan di kamar lebih bagus daripada di ruang tamu. Bahkan kalau di kamar ada yang namanya makhda. Makhda tahu ya? Makhda itu mungkin ada rumah-rumah orang tertentu yang sudahlah ada kamar, ya kamar dia dengan suaminya, tetapi ada kamar kecil lagi yang memang khusus buat tempat dia tilawah, sholat, gitu. Itu namanya makhda. Ya. Itu lebih dianjurkan lagi wanita seperti itu. Makanya kalau ngedidik anak laki-laki, ya sudah mulai dia harus sholat ke masjid, gitu kan? Ya, kita bilang sama dia, Umar, kok kamu ke masjid? Ya, kamu udah jadi ini ya Fatimah ya, gitu ya kan? Umar ikhwan apa akhwat? Nah, kalau Umar mau jadi ikhwan, ya Umar mesti ke masjid. Ya karena apa? Karena memang begitu ininya, apa peranannya seperti itu. Laki-laki itu peranannya harus lebih banyak di luar. Sementara perempuan peranannya dan kima tadi, komandan kompi markas ya. Nah, kalau seorang wanita itu sudah terlibat dalam perlombaan ingin berkiprah di sektor publik dengan sesama wanita lainnya, ya kan? Apa yang terjadi ujung-ujungnya? Dia akan sangat mudah untuk menuntut cerai kepada suaminya. Kenapa? Karena seorang suami fitrahnya ingin istrinya itu gampang dijumpai. Ketika apa? Ketika dia udah lelah, penat di luar sana, dia pulang ke rumah tentu dia ingin ketemu dengan pelabuhannya kan? Gitu. Makanya bahasa Al-Quran soal suami istri itu litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha apa artinya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwasanya Allah menjadikan pasangan untuk kamu dari jenis kamu sendiri ya, agar kamu merasa tentram bersamanya. Litaskunu sakinah. Sakinah itu artinya tentram. Ya. Kalau seorang laki-laki ya pulang ke rumah, dia dapati istrinya, apalagi istrinya nyambut dengan senyum yang manis gitu ya, maka dia akan tentram. Tapi coba kalau dia udah penat di luar, ya kan, oh banyak persaingan, banyak challenge, ya, tantangan yang dihadapi, ujian ini, ujian itu. Tiba-tiba dia pulang ke rumah nyari pelabuhannya, pelabuhannya lagi berlayar. Ya kan? Kira-kira perasaan dia gimana? Kehilangan lah. Gitu. Nah maka wanita seperti ini ya seringkali nanti ujung-ujungnya merasa, wah sini nggak boleh, sana nggak boleh, ya kan? Gitu. Karena apa? Karena doyan keluar. Sementara suaminya kan pingin dianya gampang dijumpai. Nah akibatnya apa? Akibatnya daripada saya dikurung melulu di rumah, udah cerai aja lah. Gitu. Mendingan cari laki-laki yang lebih liberal. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, jadi petunjuk bagi kita orang beriman, khususnya kaum muslimat dalam menghadapi badai fitnah ini bagaimana? Maka kita diajarkanlah sifat malu. Ya, sifat malu ini penting bagi wanita. Dan alhamdulillah kisah tentang wanita yang memiliki sifat malu yang luar biasa itu ada pada kisah dua wanita Madian. Ya, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita lihat ayatnya surat Al-Qasas ayat 23-24. Allah berfirman, "Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Qala ma khatabukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir." Dan tatkala Musa alaihissalam sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya
Dan dia jumpai di belakang orang-orang banyak itu dua wanita yang sedang menghambat ternaknya, lagi jagain ternaknya gitu, ya kan? Mereka berdiri aja gitu, sementara laki-laki itu pada berebut air dari sumur yang ada di situ, begitu. Maka Musa pun bertanya kepada kedua wanita ini, apa maksud kalian berbuat begini? Maksudnya kok kalian nggak ikutan ngambil air gitu, ya? Terus keduanya menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum para penggembala-penggembala laki-laki itu memulangkan ternaknya, udah meninggalkan tempat ini, baru nanti kami bisa datang. Sedangkan ayah kami adalah orang tua yang sudah lanjut umurnya. Jadi nggak mungkin orang tua kami yang ngambil air, terpaksa kami yang ngambil air. Ya, kami nggak punya saudara laki-laki, terpaksa kami yang ngambil air, ya. Maka Musa alaihissalam memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Jadi akhirnya Musa, ya sebagai laki-laki, apalagi Musa terkenal badannya kuat gitu kan, dia ikut berebut untuk mengambil air dengan sesama laki-laki lainnya, ya. Lalu dia kasih ke ternak dari dua wanita ini. Nah, artinya kedua wanita ini berarti wanita yang menjaga sifat malu. Karena apa? Mereka tidak mau ikhtilat. Tahu ikhtilat? Ikhtilat itu artinya campur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya kan nggak pantas bener wanita ikut berebutan sama laki-laki yang bukan mahramnya. Pasti senggol-senggolan kan, sengaja tidak sengaja, ya. Nah, terus kemudian ada lagi lanjutan sifat malunya disebutkan, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najawta minal qaumidh dhalimin. Kemudian datanglah kepada Musa alaihissalam. Jadi tadi ceritanya setelah Musa alaihissalam membantu kedua wanita ini, dia yang ngambilin air buat ternak-ternak kedua wanita ini. Akhirnya Musa alaihissalam tuh lelah. Dia senderan di bawah pohon, sementara kedua wanita ini pulang membawa ternaknya dengan airnya, ya. Ternyata salah satu dari mereka balik lagi menemui Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam salah seorang dari kedua wanita itu berjalan penuh rasa malu. Ya, kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika membahas ayat ini, dia mengatakan wanita tersebut mendekati Nabi Musa alaihissalam sambil menutup wajahnya, gitu. Ya, saking malunya dia. Kemudian dia berkata, wanita ini berkata, sesungguhnya ayahku memanggil kamu, wahai Musa, agar ayahku memberikan balasan ganjaran hadiah terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami. Masya Allah, ya. Ya, sebenarnya ada lanjutan lagi ceritanya untuk melengkapi sifat malu wanita ini. Apa itu? Ketika kemudian akhirnya Musa alaihissalam mau ke rumah ayahnya, ya, maka Musa alaihissalam itu jalannya di depan, sedangkan wanita ini di belakang, ya. Karena apa? Karena wanita ini menjaga, ya, sifat malu. Ya, kalau seandainya dia nggak punya sifat malu, di jalan di depan, si Nabi Musa alaihissalam di belakang, ya kan? Nah, dia nggak mau. Jadi dia sengaja justru jalannya di belakang. Ya, tinggal dia yang ngasih kode, belok kanan, belok kiri, gitu. Kan Nabi Musa nggak tahu di calon mertuanya jadi kebocoran itu beritanya. Ya, akhirnya nikah dia dengan wanita itu, ya. Oke, ya. Jadi sifat malu ini penting. Wanita muslimah seharusnya menjadi teladan dalam sifat malu. Ya, jangan kayak wanita kebanyakan. Wanita kebanyakan zaman sekarang sudah hilang rasa malunya. Tapi kalau wanita yang paham, ya, mereka cenderung tidak tidak suka menonjol-nonjolkan diri, ya. Terus yang berikutnya, belajar pandai bersyukur. Ini hadis Nabi mengerikan nih, yang ini, ya. Wa ra'aitun nara falam ara kal yaumi manzaran qat wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku melihat neraka, kata Nabi. Jadi Nabi sewaktu dalam perjalanan Isra Mi'raj sama malaikat Jibril alaihissalam, itu diizinkan Allah bisa melihat surga dan neraka. Dan ketika melihat neraka, ya, Nabi menceritakan kembali kepada para sahabat, aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari itu. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Ya. Qalu lima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, disebabkan kekufuran mereka, bikufrihinna. Qila yakfuruna billah. Maka para sahabat bertanya, apakah para wanita ahli neraka itu kufur kepada Allah? Maka Nabi menjawab,
yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Nabi menjawab, tidak, mereka bukan kufur kepada Allah, tapi mereka kufur kepada suami mereka, dan mereka mengkufuri kebaikan suami mereka. Ya. Terus lanjutannya, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian di suatu waktu, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kemudian suatu saat wanita itu, istri itu melihat dari kamu, sang suami, ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya wanita itu, istri itu akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan pada dirimu. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi padahal suaminya banyak berbuat kebaikan, banyak memberikan kebaikan kepada istrinya. Nah, selama suaminya ngasih kebaikan, biasa-biasa aja dia sikapnya. Berterima kasih, tapi berterima kasihnya tuh nggak imbang gitu. Giliran suaminya melakukan sesuatu yang dia rasa nggak cocok, ya kan? Wow, ngomelnya sampai mengatakan, kamu nggak pernah berbuat baik sama aku. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita. Karena wanita itu jarang sekali yang pandai bersyukur, khususnya kepada siapa? Kepada suaminya. Begitu, ya. Nah, jadi saya anjurkan kepada ibu-ibu yang suaminya masih hidup, ya, dan masih sering memberikan kebaikan, tolonglah ibu-ibu, ya, mulai sekarang, ya, jangan pelit-pelit ngucapin terima kasih, gitu. Jazakallahu khairan, suamiku, ya, segala kebaikan semoga Allah berikan kepada engkau, wahai suamiku, ya. Dikecuplah pipinya, ya, senyumlah, ya, berikan wajah yang menyenangkan. Kalau istri saya udah begitu, saya, luluh, saya udah lebih banyak lagi saya tanya, kita kemana? Nah, gitu langsung, ya kan? Masya Allah. Ya, laki-laki tuh gampang, dirayunya tuh gampang. Gitu. Cuma kadangkala istri itu males ngerayu, ya kan? Padahal kalau laki itu dirayu, ya kan, didekati dengan pendekatan yang membuat si laki-laki itu berbunga-bunga hatinya. Oh, ibu yang biasa cuma dikasih 1.000, ya kan? Oh, dikasih 100.000. Masya Allah. Ya, ini saya kasih tahu rahasia, Bu. Ya, dan ibu harus yakin, saya laki-laki, Bu. Saya tahu betul rasanya. Ya. Makanya saya bilang sama jamaah majelis taklim ibu-ibu yang undang saya, kalau istri saya ikut, dia mesti duduk di tempat yang saya gampang ngelihatnya, gitu. Kenapa? Karena mata saya ini harus punya pelabuhan yang jelas. Kalau nggak punya pelabuhan yang jelas, jadi liar, gitu. Ya. Alhamdulillah, istri saya hadir. Ya. Masya Allah. Uhibbuki fillah. Nah, terus yang berikutnya, tadi kan problem-problemnya apa tadi? Ada problem hilang rasa malu, gaya hidup hedonis, FOMO, ya kan? Nah, FOMO ini tadi kan penyakitnya kalau wanita itu FOMO ketemu wanita FOMO lagi, ya kan? Ujung-ujungnya gosip, gibah, gitu ya. Nah, karenanya kita harus selalu ingat betapa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan panduan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, zon. Prasangka itu dugaan enggak beralasan. Prasangka itu artinya asumsi, ya. Cuma nebak-nebak manggis aja gitu, ya. Jauhi kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan jangan kalian cari-cari kesalahan orang lain. Dan jangan sebagian kalian menggunjing, ghibah, yaghtab sebagian yang lainnya. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ya, nauzubillah. Ya. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya. Jadi, hindari ya kebiasaan ya menggosip, ya. Termasuk gambar ini ada maknanya nih, Bu. Kan ada 3 ekor nih burungnya. Yang 2 mojok berdua gitu loh, ngobrol berdua. Ini nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Kita kalau lagi bertiga, kita harus ngobrol bertiga. Jangan kita ngobrol berdua aja. Ya, karena itu bisa menimbulkan zon pada yang tidak diajak ngobrol. Ya. Nah, jadi burung tuh tahu dia. Terus yang berikutnya, jangan mudah meminta talak. Ya, wanita itu jangan mudah meminta talak. Ya, ada hukumnya dalam Islam namanya khulu. Ya, khulu itu artinya wanita yang mengajukan ke pengadilan permintaan agar dirinya ya bercerai dengan suaminya.
Jadi bukan suami mentalak gitu, tapi wanita yang mengajukan khulu, mengajukan permintaan untuk talak, ya. Nabi bersabda, ayyuma imra'atin salat zawjaha talaqan fi ghairi ma ya ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta talak, cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi alhamdulillah di dalam syariat Islam, seorang laki-laki kalau dia mengatakan saya ceraikan kamu, itu langsung jatuh hukumnya. Tapi kalau wanita mengatakan, bang kita cerai aja gitu ya, dia mau ngomong sampai 1000 kali juga ngepek. Kecuali dia datang ke pengadilan mengajukan, gitu. Dan pengadilan melakukan proses pengadilan, pemeriksaan dulu, gitu. Kira-kira hikmahnya apa? Kok kalau laki-laki gampang sekali dengan satu kalimat saja udah jatuh tuh hukumnya talak jadi. Kok perempuan tidak? Kira-kira gimana tuh? Apa rahasianya di balik itu? Gimana Sahul? Sahul kelihatannya udah cukup matang nih untuk nikah. Kumaha Sahul? Nah, iya, karena laki-laki itu ketika mempertimbangkan sesuatu, aspek pikiran itu lebih dominan daripada aspek perasaan. Sementara kalau wanita memutuskan sesuatu, pertimbangannya lebih banyak dominasi aspek perasaan daripada aspek pikiran. Sehingga dikhawatirkan kalau wanita mengucapkan sesuatu, sesungguhnya itu belum terlalu dalam pertimbangannya. Sementara kalau laki-laki, ya, diasumsikan dia akan menyatakan sesuatu yang sudah dalam dia pikirkan, dia renungkan, begitu. Jadi kalau seorang laki-laki sudah sampai ke tingkat mengatakan udah kita cerai aja, itu kalau laki-lakinya beres ya, kalau laki-lakinya beriman, berakhlak mulia gitu ya, itu tandanya laki-laki itu benar-benar sudah sampai ke titik mentok, begitu. Walaupun seorang laki-laki itu mestinya juga sabar, tapi ya itu hak dia memang berhak, dan secara syariat langsung jatuh itu talak, hukum talaknya itu jatuh. Tapi kalau wanita yang ngomong, nggak bisa. Ya. Makanya ulama mengatakan, seorang wanita itu seringkali memutuskan suatu perkara, pertimbangan antara perasaan dan pikiran itu 9 banding 1. Perasaannya 9, pikirannya cuma 1. Sementara laki-laki kalau memutuskan suatu perkara, pertimbangannya 1 banding 9. Ya, perasaannya 1, pikirannya 9. Gitu. Jadi dalam gitu merenunginya. Ya. Nah, di samping itu, memang yang namanya laki-laki pada umumnya lebih pendiam daripada perempuan, ya. Itu bahasa sopannya. Kalau bahasa terang-terangannya, memang pada umumnya wanita lebih cerewet dari laki-laki, gitu. Makanya dia ngomong cerai, ya sekarang ngomong gitu, besoknya, bang, ya dong, ajak Kemal dong bang, nah, gitu ya kan. Perasaan kemarin minta cerai, sekarang minta ngajak Kemal, gitu ya kan. Karena apa ya? Karena perasaan lebih dominan dan memang cerewet. Gitu. Jadi kadang-kadang ucapannya itu mesti diwaspadai, ya. Nggak begitu saja bisa diterima. Oke, para syabab ya, ini udah dapat materi-materi awal nih. Oke, nah termasuk muslimah yang baik itu hendaknya banyak belajar dari wanita Quraisy, karena Nabi pernah mengatakan bahwa wanita Quraisy ini istimewa, ya. Wanita Quraisy itu maksudnya wanita Mekah ya. Kota Mekah ini sukunya kan suku Quraisy. Khairu nisa'in raqibnal ibila salihun nisa'i Quraisyin ahnahu ala waladin fi sigharih wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadih, yang artinya sebaik-baik wanita yang mengendarai unta ialah wanita salihah dari Quraisy, wanita yang paling sayang pada anak di usia kecilnya dan paling menjaga suami pada apa yang dimiliki oleh suaminya, ya. Nah, jadi di sini hadis ini memberikan kita setidak-tidaknya 6 catatan. Pertama, wanita Quraisy itu wanita yang baik agamanya. Kedua, wanita yang sangat lembut dan menyayangi anak-anaknya, terutama ketika anak-anaknya masih kecil-kecil. Ya. Yang ketiga, wanita yang mendidik anak-anaknya dengan baik. Yang keempat, wanita yang memberikan penuh perhatiannya kepada suami. Ya. Yang kelima, wanita yang menjaga hati suami. Ya. Harta suami. Ya. Yang keenam, wanita yang tidak banyak berbuat kesalahan pada hak suami. Dan yang ketujuh, wanita yang tidak membantah suami. Ya. Jadi semua ini menjadi sebab Nabi memberikan pujian kepada nisa'u Quraisyin, wanita-wanita Quraisy. Karena memang ciri khas mereka seperti itu. Ya. Dan coba dilihat di sini,
ya betapa mereka sangat peduli dengan suami dalam hal apa? Pemberian perhatian, dalam menjaga harta suami, dalam apa namanya? Tidak banyak berbuat kesalahan pada hak suami dan tidak membantah suami. Ya. Nah, ini masalah penuh perhatian ini juga penting sekali. Ya. Jadi kenapa seorang laki-laki itu bisa merasa sakinah dengan istrinya? Karena istrinya itu perhatiannya penuh kepada suaminya. Ya. Dan dia paham bahwa mencari keridhaan suaminya itu jauh lebih penting daripada mencari keridhaan selain suaminya, kecuali Allah Ta'ala tentunya. Ya, Allah Ta'ala nomor satu. Ya kan? Tapi ketika dia punya pilihan antara lebih memperhatikan anak atau suami, dia akan memperhatikan suaminya. Ya, ketika dalam situasi menghadapi dilema. Ya. Terus tersembunyi adalah kemuliaan wanita. Ya. Sehingga dikatakan salatul mar'ah fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha. Salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Salat seorang wanita di kamar khusus untuknya lebih afdal daripada salatnya di ruang tengah rumahnya. Salat wanita di kamar kecilnya, tempat simpanan barang berharganya, makhda' ya, lebih utama dari salat di kamarnya. Ya, jadi makin dia berada dalam situasi beribadah yang lebih tertutup, itu makin mulia dia. Makin lebih tinggi apa namanya penilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan laki-laki, kita laki-laki ini harus keluar. Ya begitu azan kita harus keluar rumah ke masjid. Kenapa? Karena kita kepala rumah tangga. Dan yang belum nikah anak laki-laki adalah calon-calon kepala rumah tangga. Sedangkan kepala rumah tangga harus sering ketemu dengan kepala rumah tangga lainnya. Untuk apa? Menjalin hubungan multilateral. Ya, keren ya. Itu ya. Kan pemimpin sebuah negara kan dia harus menjalin hubungan multilateral yang baik dengan para pemimpin negara lain kan? Begitu. Nah, jadi laki-laki begitu. Tapi kalau perempuan justru dia semakin ya tertutup, tempat dia beribadah itu semakin baik. Makanya nggak mungkin seorang wanita muslimah salihah itu doyan terjun ke publik gitu kan, doyan cari perhatian. Nggak mungkin. Malah sebaliknya, dia ingin sesedikit mungkin kemungkinan dirinya itu menjadi pusat perhatian. Ya, bagi dia pusat perhatian itu nggak penting. Ya, pusat perhatian yang paling penting bagi dia apa? Perhatian suaminya. Itu. Ya, bagaimana caranya dia merebut perhatian suaminya. Gitu. Nah, ini makanya ada istilah dan kima ya. Seorang istri, seorang ibu itu peranannya sebenarnya sebagai dan kima, komandan kompi markas. Ya. Jadi apa namanya? Kita ini harus sadar di dalam tradisi Islam ini yang namanya kehidupan berumah tangga itu sangat diutamakan. Kehidupan pernikahan, ya, keluarga, rumah tangga itu sangat penting. Ya, karena apa? Karena pada hakikatnya keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat. Masyarakat itu kalau perumpamannya kayak bangunan besar ya Pak ya, maka unit terkecilnya kan batu bata, ya kan? Nah, batu bata itu dalam sebuah masyarakat Islam adalah keluarga. Nah, maka keluarga ini batu batanya kokoh tidaknya tergantung dan kimaknya, komandan kompi markasnya. Ya, karena apa? Karena dialah yang menjadi pemimpin bagi yang ada di dalam rumah itu. Ya, bagi anak-anaknya, bagi harta suaminya, bagi khadimatnya, pembantunya, ART ya kalau istilah sekarang. Ya, apa sih ART? Asisten rumah tangga. Ya. Nah, jadi karenanya ada ayat bunyinya seperti ini. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya kalian, dan ini diarahkan untuk kaum wanita ya, wa qarna fi buyutikunna. Ini semua ungkapan dalam bahasa Arab yang ditujukan bagi kaum wanita. Oh, baterainya. Jadi Allah sedang berbicara kepada kaum wanita mukminat muslimat ya. Hendaknya kalian kaum wanita mukminat muslimat tetap di rumah kalian dan janganlah kalian tabarruj, janganlah kalian berhias, berdandan dan bertingkah laku seperti kaum jahiliyah terdahulu. Gitu. Jadi kalau dalam kitab tafsir para ulama itu diantaranya Ibnu Katsir menerangkan wanita-wanita jahiliyah Quraisy dulu itu ya, mereka itu menyengaja pakai gelang di kaki ya, yang gelangnya itu ada kerincingannya. Ya, supaya apa? Supaya kalau digoyang-goyang kakinya kedengeran kan? Jering-jering gitu. Itu untuk menarik perhatian. Nah, itu namanya termasuk tabarruj jahiliyah. Itu termasuk berdandan, berhias, bertingkah laku kayak wanita jahiliyah. Ya. Nah, itu menarik perhatian kan? Menarik perhatian. Baik. Nah, jadi seorang wanita, seorang ibu, seorang istri hendaknya sadar peranannya sebagai dan kimak, komandan kompi markas ya.
Dan kita menganggap rumah kita ini, keluarga kita ini adalah benteng terakhir yang harus kita jaga. Jangan sampai kemasukan musuh, ya, serangan-serangan, ya, bom, ya, serangan panah dan lain sebagainya, karena tidak dijaga dengan baik. Begitu. Dan siapa penjaganya? Ya dan kima. Gitu. Terus yang berikutnya, Nabi Muhammad SAW lewat hadis ini menyebutkan adanya 4 penghulu wanita surga. Nabi bersabda, "Atadruna lima hafiztu hadhil khutut." Ya, jadi Nabi suatu ketika bikin garis di tanah, ya, sebanyak 4 garis, ya. Terus Nabi nanya, "Kalian ngerti nggak ini apa maksudnya 4 garis ini?" "La," kata para sahabat, "tidak, kami tidak paham." Qala, ya, "Afdalu nisa'il jannah arbah." Wanita penghuni surga yang paling mulia itu ada 4. Terus Nabi sebutkan satu persatu. Maryam ibnata Imran, Maryam putrinya Imran. Khadijah bintu Khuwailid, ya, Khadijah putrinya Khuwailid yang adalah istri Rasulullah SAW. Khadijah, ya, Bunda Khadijah. Kemudian Fatimah ibnatu Muhammad, Fatimah putrinya Nabi Muhammad SAW, jadi putri beliau, istrinya Ali bin Abi Thalib. Dan yang keempat, Asiyatu ibnatatu Muzahim, ya. Asiyah binti Muzahim. Asiyah ini istrinya Fir'aun, ya, Masya Allah. Jadi 4 wanita ini, kata Nabi, adalah penghulu, ya, wanita surga, ya. Jadi kalau dalam Islam itu ada wanita-wanita yang jadi penghulu surga, ya kan? Ada pemuda-pemuda jadi penghulu surga. Nah, kalau pemuda-penghulu surga itu adalah Hasan dan Husain, cucunya Nabi, anaknya Ali dan Fatimah. Ya, 2 pemuda ini akan menjadi penghulunya para pemuda di jannah kelak nanti. Ya. Nah, jadi keempat sosok ini masing-masing punya keistimewaan, ya. Karenanya setiap wanita punya kondisi yang juga berbeda-beda. Ya. Jadi mungkin ada di antara ibu-ibu yang kondisinya menjadi single parent, ya, mungkin suaminya sudah meninggal, ya kan, atau bercerai, begitu kan. Nah, maka ibu-ibu mesti banyak belajar dari Maryam binti Imran, karena Maryam itu menjadi wanita mulia, wanita solihah tanpa punya suami, ya kan, gitu. Nah, bagi yang punya suami, katakanlah ustadz, dai, gitu ya, maka dia harus banyak belajar dari Khadijah. Karena Bunda Khadijah itu mendampingi sebaik-baiknya dai, sebaik-baiknya ustadz, sebaik-baiknya murabbi, ya, pembina, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi seorang wanita yang punya suami yang rezekinya sempit, tetapi suaminya saleh, ya kan, belajarlah dari Fatimah. Fatimah itu ciri khasnya punya suami Ali bin Abi Thalib yang rezekinya nggak luas, nggak lapang, ya, tapi dia sabar luar biasa. Ya. Sampai pernah suatu ketika Nabi, ya, mendapat keluh kesah dari Fatimah karena Fatimah ingin punya ART. Apa tadi ART? Asisten rumah tangga. Tapi Nabi tahu bahwa menantunya tidak akan sanggup membiayai, ya, khadimat. Karenanya sama Nabi dikasih solusi lain, ya. Solusi lainnya apa? Dikasih tahu sama Fatimah, ya. Perbanyaklah kamu bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, ya. Itu akan meringankan kamu dalam menghadapi tugas-tugas rumah. Masya Allah, ya. Nah, terus bagi ibu-ibu yang barangkali punya suami rada-rada kayak Fir'aun gitu, ya, bersabarlah, karena Asia saja sabar. Dan yakinlah suami ibu nggak separah Fir'aun. Karena apa? Karena masih beriman, kan, masih muslim. Sedangkan ini Asia ditakdirkan punya suami, ya, jagoannya penzolim, pemimpin paling zolim, ya kan, sampai berani mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," aku Tuhan kalian wahai bangsa Mesir, rakyat Mesir, aku nih Tuhan kalian. Keterlaluan, kan? Tapi Asia bertahan, ya, untuk tetap menjadi istrinya yang sabar, yang menghadapi suaminya. Nah, jadi masing-masing ibu punya kondisinya sendiri-sendiri. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Isra ayat 84, kullun ya'malu ala syakilatihi, rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya, kondisinya masing-masing. Maka Rabbmu, Allah Ta'ala, lebih tahu siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Nah, profil Maryam binti Imran, ya, disebutkan di sini,
ya dalam surat At-Tahrim ayat 12, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran, ya, yang memelihara kehormatannya satu, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya dua, dan kitab-kitabnya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat tiga. Jadi cirinya, keistimewaan Maryam binti Imran itu adalah dalam hal memelihara kehormatannya, membenarkan kalimat-kalimat Allah dan kitab-kitab Allah, serta dia termasuk orang yang taat. Sedangkan keteladanan dari Asia, ya, istrinya Fir'aun, itu disebutkan di surat At-Tahrim juga ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berdoa, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi engkau dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ya Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Jadi sebelum Asiyah ketahuan ternyata menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada ilahan wahidah, la ilaha illallah, Tuhan satu-satunya, maka Fir'aun belum menunjukkan kemarahannya. Tapi begitu dia dapat kabar ternyata istrinya sudah menjadi pemeluk agama tauhid, ya, pengikut Nabi Musa alaihissalam, murka dia. Dan dia menuntut pada istrinya untuk kembali kepada agama sebelumnya. Apa itu? Agama yang meyakini bahwa Firaun itu Tuhan. Ya, agama yang meyakini bahwa Firaun itu Rabb. Yang berarti mengingkari Allah kan sebagai Rabb. Nah, istrinya nggak mau, istrinya istiqomah. Nah, akhirnya diancam akan dibunuh. Istrinya nggak peduli, akhirnya disiksa sama tentara-tentara Firaun. Tapi disiksa nggak menunjukkan gejala-gejala ketakutan, gejala-gejala kesakitan, tidak, dia bersabar saja menghadapi siksaan itu. Dan akhirnya diancam akan dibunuh dengan cara dilempar dari bukit. Nggak takut Asia, akhirnya dilempar dari bukit yang menuju jurang gitu. Nah, ketika lagi turun, tiba-tiba Asia malah tersenyum, bahkan kemudian tertawa terbahak-bahak. Nah, apa kata Fir'aun? Istriku udah gila, udah pantas deh, biar mati aja dah, gitu, ya kan? Padahal istrinya bukan gila, tapi istrinya menyaksikan istana yang Allah sudah siapkan di jannah nanti, sesuai dengan doanya, ya. Dan memang begitulah orang beriman. Orang beriman, apalagi yang beriman kemudian matinya mati syahid, dibunuh oleh musuh-musuh Allah, ya kan? Itu mereka sebelum wafatnya akan diperlihatkan calon tempat tinggalnya di jannah, dan itu membuat dia terhibur. Makanya tidak jarang para mujahidin itu ditemukan jasadnya dalam keadaan sedang tersenyum. Ya karena apa? Karena sudah dikasih kebetannya, ya, dikasih gambaran tempat tinggalnya kelak nanti. Ya, insyaallah taala kita juga berharap demikian tentunya. Baik, kemudian keistimewaan Ibunda Khadijah. Wah, Ibunda Khadijah ini luar biasa. Sebagai janda, ya, maksudnya Khadijah kan pernah jadi janda sebelum dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Khadijah itu sebelum nikah sama Nabi kita, itu pernah nikah berapa kali? 2 kali, ya, dengan 2 laki-laki sebelumnya. Terus kemudian dia akhirnya menjanda. Nah, beliau ketika menjadi janda, itu beliau merupakan seorang konglomerat, ya, pebisnis, pedagang yang sukses. Kekayaannya itu mencakup 2/3 kekayaan kota Mekah, bayangkan. Ya, kaya raya, Khadijah itu kaya raya. Di masa jahiliyah, Khadijah itu terkenal dengan gelar At-Tahurah. Gelar ini terkenal sekali, ya, diletakkan pada diri Khadijah karena apa? At-Tahurah itu artinya wanita yang suci, wanita yang menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, ya. Dan dia terkenal dengan izzahnya. Izzah itu artinya punya marwah, ya, punya kehormatan diri. Dan dia juga terkenal dengan iffahnya. Iffah itu artinya nggak gampang nyari-nyari bantuan orang, begitu. Itu iffah, yang merasa cukup hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika sudah nikah dengan Nabi kita SAW, beliau menjadi istri, beliaulah manusia pertama yang beriman kepada pesan risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi orang yang paling pertama beriman kepada ajaran Islam, yaitu adalah istri Rasul yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Dan beliau penuh dengan kelembutan dan ketenangan. Ya. Makanya kalau ibu-ibu pelajari kisah di balik surat Al-Muddassir, Al-Muddassir itu surat keberapa? 73 ya, atau 74.
Ya, 74 ya. Al-Mudaththir itu artinya laki-laki yang berselimut. Ya, karena Nabi kita setelah pulang dari Gua Hira, pertama kali kedatangan malaikat Jibril, itu Nabi itu pulang dalam keadaan resah gitu, gelisah dan takut. Ya. Sehingga begitu sampai rumah langsung dia minta kepada istrinya, dassiruni, dassiruni, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, dan gemeteran Nabi. Nah, Khadijah dengan penuh kelembutan yang menyelimuti suaminya dan mendampingi dan menenangkan suaminya, ya kan? Terus Nabi bertanya, "Ya Khadijah, apakah aku sudah gila?" katanya gitu. Kenapa? Ya diceritakan apa yang dia alami. Ya kan Nabi mengalami sesuatu yang luar biasa kan? Didatangi oleh malaikat Jibril, ya dia nggak tahu ini apa ini, siapa ini. Kemudian dipeluk dengan keras dan disuruh baca. Padahal Nabi nggak bisa baca. Iqra, ya kan? Nabi jawab, "Mana biqari? Aku nggak bisa baca." Iqra, "Mana biqari? Aku nggak bisa baca." Iqra bismi rabbik. Nah, baru turun ayat, ya kan? Nah, jadi Nabi menceritakan itu semua. Terus Khadijah dengan tenang menghibur suaminya. "Wahai suamiku, ya Allah tidak mungkin menyia-nyiakan engkau. Karena engkau adalah seorang laki-laki yang terhormat. Engkau akhlaknya mulia. Engkau mencintai anak yatim. Engkau mencintai orang-orang fakir miskin. Engkau sangat peduli dengan orang-orang yang lemah. Ya, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan engkau. Nggak mungkin engkau gila, ya kan? Nah, jadi itu ketenangan itu ditimbulkan oleh seorang Khadijah, masya Allah. Ya, jadi nggak kayak kebanyakan wanita gitu kan, suaminya lagi resah galau, dia lebih resah lagi gitu kan. Kalau kayak gitu ya nggak beres urusan. Kalau dua-duanya resah gelisah, kapan urusan bisa jadi tenang? Dan Khadijah tidak pernah menampakkan raut wajah tidak menyenangkan di hadapan Rasulullah SAW. Nah, jadi ibu-ibu sekali lagi Bu ya, tolong ibu-ibu sering-sering senyum Bu sama suami Bu. Masya Allah, suami itu tenang gitu kalau ngeliat istrinya senyum. Gitu. Jangan sering-sering cemberut depan suami, ya. Itu namanya tidak meneladani Khadijah. Terus mendukung sepenuhnya perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Makanya kekayaan Khadijah itu ya diserahkan semuanya kepada dakwah, kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan menjelang wafatnya itu Khadijah sampai mengatakan, karena menjelang wafatnya itu hartanya sudah banyak sekali yang habis. Gitu. Sampai Khadijah mengatakan, "Ya Rasulullah, suamiku, jika aku sudah dimakamkan, ya seandainya memang masih diperlukan juga ya untuk aku berkontribusi untuk dakwah ini, kalau memang tulang-tulangku bisa dipakai saja." Masya Allah, sampai begitu ya. Makanya kecintaan Nabi kepada Khadijah itu sangat dalam. Baik. Nah, jadi ibu-ibu sekalian rahimakumullah, mungkin slide terakhir adalah pesan untuk apa program yang bisa kita tegakkan dalam keluarga kita masing-masing. Ada 3. Yang pertama, program thalabul ilm, ya, menuntut ilmu. Kenapa thalabul ilm ini penting? Karena ini adalah program yang akan menjadi proyek pembinaan pribadi muslim. Tidak mungkin seorang muslim itu pribadinya itu kokoh kecuali dengan ilmu, ya. Makanya yang namanya thalabul ilm ini wajib bagi setiap muslim maupun muslimah, ya. Dan karenanya mari kita hidupkan semangat thalabul ilm dalam keluarga-keluarga kita. Syukur-syukur kalau kita bikin program majelis taklim dalam keluarga kita, family taklim misalnya begitu, ya. Itu sangat baik. Tapi kalau suami kita nggak bisa ngisinya, ya datangkan ustadz yang bisa ngisi, yang bisa memberikan keilmuan kepada seluruh anggota keluarga. Terus yang kedua, ciptakan sohbatus salihin, persahabatan dengan orang-orang soleh sebagai small Islamic environment, sebagai lingkungan kecil yang Islami, yang disitulah kita latihan untuk saling bersahabat, saling mengikatkan hati kita hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi di mana itu yang terbaik? Ya di keluarga. Di keluarga itulah sebaik-baiknya persahabatan orang soleh harus kita wujudkan. Jadi biasakan suami mencintai istri, istri mencintai suami, bukan semata-mata kayak cinta orang kebanyakan, tapi cinta karena Allah. Jadilah orang tua yang mencintai anak-anak karena Allah. Jadilah anak-anak yang saling mencintai abang sama adik, adik sama abang karena Allah. Supaya apa? Supaya ikatan cinta itu abadi sampai ke akhirat. Kalau suami cinta istri, istri cinta suami itu udah biasa, ya kan? Tapi kalau cintanya karena Allah, itu akan menjadi ikatan yang panjang sampai ke akhirat. Makanya ada ayat sampai mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwu illal muttaqin. Para sahabat-sahabat karib sewaktu di dunia, nanti di hari berbangkit akan saling bermusuhan satu sama lain kecuali yang bertakwa. Kenapa? Karena yang bertakwa itu saling bersahabatnya karena Allah, bukan bersahabatnya semata-mata karena sahabat. Ya.
berbuat ketaatan ikut, berbuat maksiat ikut, ya enggak? Itu namanya bukan persahabatan orang soleh. Ya, persahabatan orang soleh itu ketika bertaat, ya kan, semua ikut taat, mendukung. Begitu salah satunya ikut melakukan maksiat, yang lain negur. Nah, makanya ada poin ketiga, hidupkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, dengan cara menerapkan 3 sarana tawasau yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Ada 3 kan tawasau: tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah. Saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran, saling menasehati dengan kasih sayang. Dan ini harus diupayakan 3-tiganya, Bu. Jangan kita cuma doyan tawasau bil haq. Kalau cuma doyan tawasau bil haq, seringkali akhirnya timbul ketegangan. Ah, sok ngajarin lo, sok ngeguruin gue lo, gitu. Karena ketika memberi nasihatnya cuma orientasinya dari saudaranya lagi nyimpang jadi lurus gitu, dilempengin tapi dengan cara yang nggak ada kasih sayangnya, nggak ada sabarnya, gitu, ya kan? Nah, kita perlu di dalam memberikan tausiah, tawasau bil haq itu diiringi dengan tawasau bis sabr, dengan tawasau bil marhamah, supaya lebih mengena, begitu, ya. Nah, fungsi tawasau bil haq, orang, saudara kita atau suami kita atau istri kita sedang out of track, keluar dari rel, menjadi kembali on the track, kembali ke rel, ya. Tawasau bis sabr fungsinya apa? Supaya kalau kita ngelihat ada saudara kita, anak kita, istri kita, suami kita sedang stagnan, kayaknya mentok nih, dia nggak gerak-gerak lagi nih. Ya kan, dengan tawasau bis sabr dia jadi move on, jadi bergerak lagi, gitu. Nah, sementara tawasau bil marhamah itu fungsinya untuk menimbulkan semangat to love and be loved, untuk mencintai dan dicintai, gitu. Nah, jujur saja orang Indonesia termasuk miskin dalam nomor 3. Kenapa kita miskin nomor 3? Karena bahasa Indonesia bahasa yang miskin cinta, sejujurnya saja. Bahasa Inggris lebih kaya cinta daripada bahasa Indonesia. Bahasa Arab paling kaya, gitu. Orang Arab, ya, suatu ketika Nabi lagi duduk sama sahabat, terus lewat segerombolan sahabat. Sahabat ini bilang sama Rasul, "Ya Rasul, itu yang paling depan tuh, aku kalau ngeliat dia seneng aja bawaannya," gitu. Ya. Terus kata Nabi, "Kamu sudah ungkapkan kamu senang sama dia?" "Ya belum, memang perlu diungkapkan." "Ya perlu diungkapkan." Dia datangi sahabatnya ini, nggak pakai diajarin sama Rasul, dia langsung aja ngomong, "Ya akhi, uhibbuka fillah." "Wahai saudaraku, aku sayang padamu karena Allah." Dan saudaranya langsung ngerti, langsung dia bilang, "Ahabbakallah kama ahbabtani fi." Semoga Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai aku karena dia, karena Allah. Masya Allah. Itu biasa. Begitu juga di barat. Misalnya 2 teman nih, sahabat, yang satu namanya Mike, yang satu namanya John, gitu kan. Mereka bersahabat udah lama, tiba-tiba si John bilang, "Hey Mike, I like you, you're my best friend," ya kan. "Hey Mike, aku suka sama kamu, kamu sahabat karibku," gitu, ya kan. Tapi kalau orang Indonesia, ya, bersahabat si Paijo sama si Jono misalnya. Tiba-tiba Pak Ijo bilang, "John, gue seneng sama lo." Kabur langsung si Jono, ya kan? Karena bahasa kita miskin cinta. Makanya tolong, mulai dari mana? Dari keluarga, mulai dari suami istri. Ya, biasakan tawasau bil marhamah, biasakan saling menasihati dengan cinta, dengan kasih sayang. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebab kita dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan bosan-bosan, Bu. Ya, jangan waktu malam pertama aja bilang aku cinta padamu, Dek, gitu, ya kan. Aku cinta padamu, Mas, gitu, ya kan. Ya, ungkapkan terus, kalau perlu ganti-ganti bahasa, gitu, ya. Tapi kita tahu maknanya itu. Itulah yang akan menyebabkan asmara terpelihara. Asmara apa sih? Singkatan kan? As-sakinah, al-mawaddah, warahmah, ya kan. Jangan kirain asmara itu asmara versi Gen Z, enggak. Asmara nih ayat ini. As-sakinah, al-mawaddah, warahmah, ya. Baik, mudah-mudahan yang sedikit kita bahas pada hari ini memberi manfaat dunia akhirat untuk kita bersama, dan kita doakan semoga ibu-ibu yang ada di sini semuanya masuk dalam kategori mar'atun salihah, ya, muslimah, mukminah, istiqamah, yang benar-benar menjaga imannya sampai nyawa melayang dari tubuh sehingga mendapatkan husnul khatimah. Iman kita akhiri majelis kita dengan sama-sama berdoa. Kita satukan hati kita dalam